Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Biasanya pada hari-hari terakhir ini, umat Islam meningkatkan kuantitas dari ibadahnya. Bahkan mereka yang semula seperti acuh tak acuh pada 20 hari sebelumnya, menjadi lebih rajin dalam membaca Quran, lebih giat mendirikan tarawih, dan lebih banyak berzikir serta menghidupkan malam-malam terakhir ini. Melihat fenomena seperti ini dari tahun ke tahun, seharusnya setiap umat Islam merenungkan lebih dalam. Apa sebenarnya yang kita cari? Pengalaman rohani melihat malaikatkah? Atau mendengar bisikan ilham dari suara gaib? Atau ingin mendapatkan ru'ya sholihah di dalam tidurnya? Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, apakah Lailatul Qadar akan otomatis didapat oleh orang yang begadang di setiap malam ganjil di bulan Ramadan ini? Apakah pernah terfikir oleh kita bahwa adakah syarat untuk mendapatkan karunia itu yang membuat Allah Ta'ala ridho dengan kita dan mengutus malaikatnya untuk bertemu dan menghampiri kita? Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, beliau adalah Khalifah Ahmadiyah yang kelima. Beliau menjelaskan di dalam salah satu khutbah beliau tentang Lailatul Qadar, berpuasa di bulan Ramadan menuntut syarat adanya keimanan yang teguh dan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Jika tidak, Allah tidak mempedulikan orang yang sekedar berlapar-lapar puasa. Ikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar pun memerlukan syarat, yaitu semata-mata demi meraih ridho Allah Ta'ala. Tidak mencampuri dengan maksud duniawi. Ridho Allah Ta'ala lah yang hendaknya menjadi tujuan utama doa-doa kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho, Dia pun akan memberikan karunia-Nya yang khas, yang menuntun hamba-Nya pada satu kondisi yang memungkinkannya untuk mendapatkan satu pengalaman rohani yang luar biasa. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, jadi inilah tujuan kita melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu langkah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin teguh dengan terus memohon pertolongan dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika yang kita cari adalah perjumpaan dengan malaikat, bisikan-bisikan gaib, atau ru'ya sholihah, ya, mimpi-mimpi yang benar. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud menguji kita umat manusia, dan belum berkenan mengaruniakannya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, akhirnya tidak sedikit umat Islam yang kembali menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini kenapa? Karena tadi banyak dari antara kita yang dikejar adalah seolah-olah buahnya, bukan ridho daripada Dia yang mengutusnya. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, jadi mulai saat ini mari kita tanamkan bahwa yang kita cari adalah bagaimana meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Dia ridho dengan kita dan Dia pun mengaruniakan buah dari keridhaannya itu. Tujuan ibadah Ramadan adalah takwa, yakni takut kepada Allah Ta'ala, tetapi lebih mendekatkan diri kepadanya. Apabila dikarenakan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, lalu kita malah menjauh dari Allah Ta'ala,
berarti kita tidak meraih tujuan dari ibadah selama 30 hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin giat beribadah maupun beramal soleh. Bangun tengah malam, mengajak keluarga beribadah. Lalu bagaimana kebiasaan beliau selepas Ramadan itu? Pada hari-hari biasa pun, tempo dan cara beliau beribadah sungguh menakjubkan. Inilah hikmah yang setiap umat Islam harus menanamkan di dalam hati. Bahwa ibadah kita tidak berkaitan dengan waktu. Tetapi di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, kita terus meningkatkan ibadah-ibadah kita. Kita terus istiqomah di dalam ibadah-ibadah kita. Mari kita renungkan 2 ayat berikut sebagai perbandingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan. Mereka membawa segala urusan. Sahabat pitutur, mari kita baca Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. 2 ayat ini berasal dari surah yang berbeda, tetapi memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat kuat. Bahwa karunia Allah Ta'ala menunjukkan tanda kedekatannya dengan mengutus para malaikat untuk memberikan kabar suka kepada hamba yang diridhoinya, dengan memberitahukan bahwa inni qarib, aku dekat, atau menghibur mereka agar tetap bersemangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan jalan istiqomah. Mereka datang dengan mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah. Jadi, barang siapa yang istiqomah dalam mengisi ibadah Ramadan dengan penuh kesungguhan, mendirikan sholat baik fardu maupun sunnah dan nafal, berpuasa dengan menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah Ta'ala, membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, memberikan sedekah, dari hari pertama Ramadan, dan terus meningkat pada 10 hari terakhir, dengan niat mendekatkan diri dan mencari ridha Allah Ta'ala. Jika menurut Allah Ta'ala, kita telah layak mendapatkan karunia yang khas itu, yakni Lailatul Qadar, yang membuat tambah bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka 1 hari di antara 10 hari terakhir Allah Ta'ala akan membuktikan kedekatannya. Jadi, bukan hanya kita bersemangat di 10 hari terakhir, tetapi justru dari awal kita harus bersemangat. Karena kita tahu bahwa Allah Ta'ala menjanjikan sesuatu di 10 malam terakhir. Dan demikian pula di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang tetap istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mencari ridhonya dalam setiap amal soleh, maka sebagai penghibur dalam menempuh perjalanan yang panjang dan penuh ujian itu, Allah Ta'ala akan membuktikan kedekatannya kepada hamba tersebut dengan mengutus malaikat-malaikat untuk memberi semangat melalui perantara ilham, kasyaf, ataupun ru'ya solihah, mimpi-mimpi yang benar, yang menyegarkan keimanan mereka. Sehingga mereka akan tambah bersemangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan
ataupun di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjanjikan karunia-karunia-Nya berupa tanda-tanda kedekatannya, yaitu dengan mengutus para malaikatnya kepada hamba-hamba pilihannya yang memang telah istiqomah mengisi hari-harinya dengan ibadah. Apabila di bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia istiqomah mengisinya dengan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan di luar bulan Ramadan pun, dia tetap istiqomah untuk terus mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah. Sehingga baik di dalam Ramadan, Allah Ta'ala menurunkan para malaikat-malaikatnya, dan di luar Ramadan pun Allah Ta'ala tetap menurunkan malaikat-malaikatnya. Sahabat pitutur yang dirahmati Allah Ta'ala, jika pada 10 hari terakhir ini kita belum diberi karunia Lailatul Qadar, maka tetap lanjutkan ibadah kita, tetap lanjutkan perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan istiqomah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat, dan menolong serta menghibur kita dalam perjalanan mendekatkan diri kepadanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Allahumma amin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi